Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli wa sallim wa barik alal mursalin wal anbiya wal malaikati wal mu'minin. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini mari kita lanjutkan pembahasan tentang hakikat tauhid yang ada di dalam Al-Quran part 1. Nah, kita coba renungkan, apa sih tauhid? Tauhid adalah ajaran ketuhanan. Nah, seperti apa sih agama kita? Ketauhidan di dalam Islam. Apakah kita sudah belajar tauhid sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab ataukah belum? Maka tauhid di sini kita perlu merujuk apa yang ada di dalam Al-Quran, tidak hanya apa yang ada di dalam kitab. Allah berfirman di Quran surat 2 ayat 135 sampai 134. Nah, ajaran tauhid, kebanyakan orang akan berpikir bahwa kita ini memiliki agama yang berbeda-beda. Ada Yahudi, Nasrani, mungkin ada lain sebagainya. Nah, kemudian mereka saling menganggap bahwa agama Yahudi, sayalah yang mendapat petunjuk. Nasrani akan mengatakan seperti itu juga. Kemudian Islam yang dibawa Nabi Muhammad juga akan mengatakan seperti itu. Bukanlah seperti itu. Allah menjelaskan di dalam Quran tadi, surat Al-Baqarah ayat 135 sampai 130. Dan mereka berkata, nah ini manusia berkata, hendaklah kamu menjadi penganut mengikut agama mereka, agama Yahudi atau Nasrani. Nah, kebanyakan sudah tidak sesuai dengan ajaran aslinya yang berasal dari Allah. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Bukan seperti itu. Katakanlah tidak. Jadi kita tidak mengikuti agama yang berdasarkan orang tadi, tapi yang seperti apa? Katakanlah tidak, melainkan kami mengikuti agama yang lurus, agama Ibrahim yang lurus, agama orang-orang yang diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ibrahim, Ishak, semua para rasul dan para nabi. Dan bukanlah dia, dalam kurung Ibrahim, dari golongan orang yang musyrik. Jadi kita berusaha untuk tidak musyrik. Itulah agama tauhid yang sebenarnya menurut pandangan Allah. Katakanlah, wahai orang-orang mukmin. Nah, kita diminta Allah untuk berkata, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Jadi kita harus yakin terhadap apa yang diturunkan kepada kami saat ini dan apa yang diturunkan kepada agama-agama sebelumnya. Kita juga harus meyakini. Nah, bagaimana kita membedakan yang benar atau yang salah? Maka dengan update yang sekarang, misalkan Al-Quran, kita tahu mana di antara firman Tuhan yang masih asli, di kitab Taurat, di kitab Injil, ataukah di kitab Zabur. Karena ajarannya adalah sama, mengesahkan Tuhan, ajaran ketauhidan. Jadi kita harus membenarkan juga kitab-kitab terdahulu. Jadi kita harus bisa menjawab keraguan-keraguan dan menjelaskan kitab-kitab yang sebelum, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya.
Jadi Allah tidak membeda-bedakan, semua diberikan Alkitab. Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Jadi semuanya. Apakah nanti setelah Rasul Muhammad Allah memberi petunjuk, nah pasti nanti Allah membimbing lagi, diberikan pengetahuan. Kemudian kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepada Allah. Maka setelah Rasulullah Muhammad meninggal, nanti akan ada Imam Mahdi, yaitu orang yang diberikan petunjuk, maka ikuti, dari kata huda, untuk bisa menjelaskan agama tauhid, untuk menjelaskan Al-Quran. Maka jika mereka beriman kepada apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan. Maka Allah akan memelihara kamu dari mereka, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ciri yang selanjutnya apa? Agama tauhid. Maka agama tauhid mengajarkan tentang sibgoh Allah untuk keselamatan negeri akhirat. Maka kita harus memikirkan rohani yang sebelumnya belum disucikan. Nah, hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepada Rasul Isa. Yang sebelumnya rohani belum disucikan, ketika nanti disibgoh, maka dia akan menjadi Rohul Kudus, rohani yang sudah disucikan. Dan siapakah yang lebih baik sibgohnya daripada Allah, dan hanya kepadanya lah kami menyembah. Nah, itulah ajaran ketauhidan. Nah, nanti setelah kita, Allah berkenan mensibgoh diri kita, rohani kita, maka kita senantiasa harus bersyukur padanya, meningkatkan ketaatan kepada Allah, berusaha untuk selalu mengingat Allah di setiap saat. Nah, apa sih ajaran tauhid? Nah, kebanyakan dari orang-orang adalah menyembunyikan Alkitab, tidak mengajarkan agama berasal dari kitabnya. Maka syahadat yang sebenarnya harus juga berasal dari Alkitab, Al-Quran, petunjuk ini. Ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi atau Nasrani, ataukah agama-agama yang dibuat-buat tadi, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, apakah kamu lebih mengetahui ataukah Allah? Jadi yang lebih mengetahui siapa? Allah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadat dari Allah yang ada pada? Dan Allah sekali-kali tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Jadi untuk syahadat yang dianjurkan untuk semua para rasul itu adalah sama. Semua para rasul mengajarkan syahadatnya adalah sama, tidak akan ada bedanya. Kemudian Allah memberitahukan, sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mereka menyombongkan diri. Jadi kita berusaha untuk selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan sesuai dengan Alkitab, agama yang lurus, mempelajari agama berasal dari kitab sucinya. Nah, karena apa? Kitab suci tersebut adalah terbebas dari kesalahan. Nah, di sini seringkali kita dilarang untuk membaca Alkitab, membaca Al-Quran. Ayat-ayat tidak diajarkan semuanya, maka kita berusaha untuk mencari orang-orang yang bisa mengajarkan Al-Quran, dan kita mohon agar dilapangkan dada kita, diberi kekuatan untuk memahami Al-Quran hati kita. Nah, di sini mudah-mudahan Allah memberi kita petunjuk, bimbingan,
membersihkan hati kita sehingga bisa memahami dan tidak terjadi kesalahan ketika kita merenungkan atau membaca Al-Quran. Maka pada saat itu Rasulullah melakukan khalwat, iktikaf di gua Hira tadi, berusaha mengingat Allah agar bisa mengendalikan hawa nafsu, yaitu dengan cara apa? Dengan cara selalu mengingat Allah. Nah, mudah-mudahan Allah memberi kita kekuatan untuk selalu berzikir pagi, petang, siang, dan malam, menyebut nama Allah sehingga kita di akhir hayat bisa diselamatkan Allah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mudah-mudahan Allah membimbing dan memberi petunjuk kita selalu di jalan yang lurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.